Smart Business. Small listeners, untuk meneruskan bisnis yang sudah cukup besar di Indonesia ya, yaitu Martha Tilaar Spa. Sosok yang satu ini sepertinya wajib kita serap ya, bagaimana pengalamannya dalam memimpin industri spa ini. Di mana small listeners ada satu statement yang menarik terkait dengan cara leadership sosok yang satu ini yaitu compassionate. Dan pastinya kita akan berbincang kembali bersama dengan Ibu Wulan Tilaar, Direktur Martha Tilaar Spa dan Indonesia G20 Empower Advocates. Halo, Ibu Wulan, kembali ketemu dalam podcast bisnis. Aku tertarik membahas tentang tipe leadership yang Ibu jalani gitu ya. Mungkin teman-teman Martha Tilaar Spa sangat banyak tersebar gitu ya. Untuk bisa meneruskan bisnis ini pastinya butuh juga memberikan pemahaman kepada setiap tim yang terlibat. Ya. Salah satu tipe leadership yang menarik yang Ibu jalani adalah compassionate. Nah, sebenarnya tipe leadership yang seperti apa sih yang Ibu jalani? Ya, sebelum kenapa saya memilih compassionate leadership, mungkin background-nya, relationship-nya ada karena saya berangkat dari bisnis keluarga. Ya. Jadi saya melihat dan menyaksikan bertahun-tahun itu yang menyatukan adalah rasa kekeluargaan. So dari karyawan mempunyai sense of belonging yang tinggi. So itu mungkin yang membentuk saya secara pribadi. Kenapa saya akhirnya nyaman menjalankan si compassionate leadership ini. Compassionate leadership ini sebenarnya gaya kepemimpinan aja yang memang bukan mengutamakan ya, tapi ya mengedepankan rasa bela rasa atau what you feel, I feel too. Basically gitu deh. Jadi kayak apa yang kamu berdiri di sepatu orang lain, gitu ya. Jadi itu saya rasa, dan saya rasa semua bisnis sama sih. Mau bisnis apa aja, semua tergantung orangnya. Ya kan, kecuali nanti bisnis by robot ya, atau by apa AI nanti ya, itu mungkin another level lah. Tapi yang sekarang apalagi di spa, yang tadi saya katakan itu semua itu adalah transferring energy, kemudian service excellence. Jadi itu semua hubungan manusia yang sangat personal kalau bisa. Dan sebenarnya setiap manusia tuh seneng kan kalau dimanusiakan. Jadi kalau orang Jawa tuh mewongke wong gitu ya, memanusiakan manusia. So itu yang saya pikir sangat relate. Mungkin saya juga Cancer, apa hubungannya saya nggak tahu. Tapi jadi itu saya juga kepengen apa yang saya ingin rasakan, ya saya berikan kepada orang lain. So if my employees happy, happy di sini bukan material aja, tapi gimana dia fulfill, merasa konten, dia bisa mengembangkan diri, dia merasa nyaman. So that's also my happiness gitu. Dan kalau kita sudah berada di frekuensi yang sama, apapun kita bisa achieve. Dan itu sudah saya buktikan pada waktu pandemi. Gitu, gimana bisnis semua porak-poranda, terutama spa kita nggak bisa sama sekali. Karena itu langsung kontak dengan tubuh manusia. Jadi kita tutup tuh benar-benar 4 bulan tuh tutup, sama sekali nggak ada. Jadi mantap aja tuh, makan tabungan aja gitu ya. Cuman ya bagaimana membawa kapal ya, saya selalu bilang tuh kapal kita ini supaya tetap berlayar gitu. Ya bisa aja sih kalau seorang yang otoriter ya bilang ya nggak mau tahu, lo kerja aja gitu. Bahkan saya juga dengar bos-bosnya nggak pernah masuk tapi karyawannya suruh kerja semua gitu kan, dengan COVID yang sangat tinggi gitu. Kalau saya itu nggak relevan gitu loh. Lalu saya harus masuk, ya kamu masuk, saya juga harus masuk. Jadi kita emang masuk, tapi memang diatur ya gitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan bersama-sama. Efisiensi, semua kita lakukan. Kita harus berjualan apapun yang bisa kita jual, mulai dari kosmetik, dari herbal drinks, dari hand sanitizer. Mereka menjual, saya pun menjual. Jadi mereka melihat bahwa ibu juga berjualan gitu loh. Nah itu yang membuat saya rasa kapal saya tetap berlayar. Gitu. Jadi saya rasa itu bisa dari bisnis manapun ya. Kalau dia melihat leadernya melakukan hal yang sama, kenapa saya enggak? Itu akan sangat mudah untuk yaitu rasa bela rasa dan compassion itu yang membuat kita bisa menjalani bisnis ini dalam hal yang susah maupun dalam hal yang senang, gitu. So compassionate is about berbela rasa bersama-sama gitu, dan tujuannya
untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, bukan buat saya aja. Betul. Ya tentunya kalau company profit, saya happy, kalian juga happy. Ya. Gitu. Jadi itu yang selalu saya coba saya coba sampaikan gitu, terutama pada waktu di saat-saat kita di titik nadir ya pada waktu pandemi itu udah benar karena tutup, benar-benar tutup gitu. Yes. Batasan sosial dan lain sebagainya yang tidak bisa membuat bisnis spa ini beroperasional seperti itu. Tapi yang menarik Bu Wulan, karena kalau ngomongin tentang compassionate gitu ya, kalau ngomongin yang happy-happy kayaknya gampang dilakukan gitu ya. Betul. Cuman kalau yang berat-berat seperti mungkin kita kena krisis dan lain sebagainya, ini yang challenge karena kadang mungkin seorang leader juga nggak sampai hati nih untuk menyampaikan situasi dan kondisi. Mungkin kita mau lay off aja kita kadang nggak sanggup gitu karena rasa kekeluargaan yang tinggi. Gimana Ibu melewati hal tersebut dan mungkin apa yang bisa dibagikan tipsnya kepada small listeners? Iya, pada waktu itu sih memang kita tidak melay off, tapi memang kalau yang sudah habis kontrak memang belum kita perpanjang. Tapi yang memang belum waktunya untuk habis kontrak atau karyawan tetap kita tidak melay off. Ya, dengan cara apa? Saya salah satunya ada communication dan transparansi, harus jujur. Tapi ya itu harus dilakukan, gitu ya. Mungkin dan itu kita sampaikan. Nah itu transparansi dan komunikasi. Ya akhirnya mereka berpikir, kita ajak mereka berpikir. Oh ya udah nggak apa-apa Bu, kita akan ikut Ibu. Dia bilang gitu ya. Dan itu menurut saya suatu hal yang paling yang membahagiakan dan mengharukan ya, karena semua orang mau, ya itu mungkin karena sama-sama berat dipikul dengan dijinjing ya gitu. Jadi dengan cara itu saya rasa itu yang membuat kita survive pada waktu pandemi, selain memang makan tabungan kita yang akhirnya habis gitu loh. Tapi ya akhirnya kita bisa survive. Yes, oke. Jadi menarik ya. Memang butuh kebesaran hati ya Bu ya untuk menyampaikan hal-hal tersebut. Dan kita sebagai leader juga harus konsekuen dan mau berkorban ya. Betul. Gitu. Begitu pula waktu kita mengembalikan gaji-gaji itu, yang terakhir dipotong ya saya lagi gitu. Maksudnya yang lain udah kita kembalikan gitu. Ya, jadi itu yang memang harus kita lalui gitu untuk menjadi seorang leader ya. Dan itu nggak mudah loh Mbak, beneran. Karena mungkin banyak di luar sana yang masih juga mementingkan ego sendiri ya Bu ya, as a leader. Dan menganggap ya timnya itu memang hanya sebatas rekan kerja. Iya, emang ya udah kamu kerja aja buat saya gitu kan, gitu. Ya. Ini yang mungkin challenge ya untuk para pebisnis di luar sana. Dan tadi Bu Wulan juga katakan ya bahwa memang tipe leadership seperti ini kan memang mementingkan kekeluargaan dan juga pastinya kebersamaan. Tapi kita juga nggak boleh lupa nih tentang margin, kita nggak boleh kesampingkan hal itu untuk sustainability bisnis kita. Gimana untuk menyelaraskan dua hal ini? Tadi kembali lagi semuanya tergantung dengan manusianya dan bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang kondusif. Jadi kalau kita udah satu frekuensi itu akan lebih gampang untuk tap in. Nah kemudian ya untuk menyeimbangkan ya memang ada motivasi. Jadi kayak kita misalnya kita bikin apa ya namanya, bukan kuis ya, kayak pertandingan gitu, kayak jadi misalnya 3 sekian lagi gitu misalnya targetnya, ayo kita capai, bagaimana caranya untuk kita push gitu kan. Nah kita jadi sebagai leader jadi sebagai cheerleader juga sih, tapi juga mengingatkan udah berapa yang masuk, udah berapa gitu. Jadi mau nggak mau semuanya tuh bergerak untuk satu tujuan mencapai si target itu. Jadi kayak ada saya mungkin membuat teman-teman itu sekaligus ambisius semua ya, dalam mencapai target. Tapi saya juga nggak cuman ya udah lo kerjain deh, penting target nyampe gitu, enggak. Saya juga bantu. Misalnya ya udah saya bantu ya, saya buka jalan ke sini, nanti kamu follow up misalnya gitu. Nah again kan itu ada bela rasa di situ. Jadi ibu nggak hanya duduk aja gitu kan, tapi ibu bantu saya untuk buka jalan. Nanti saya follow up gitu. Misalnya dia bilang saya mau ke ini Bu gitu, ibu tolong dong gitu ya. Saya akan bantu gitu. Jadi dari situ kita sama-sama untuk ngejar target tuh sangat ambisius Mbak, walaupun
ya itu kekeluargaan sambil ambis semuanya. Gitu. Jadi memang targetnya jelas, tujuannya jelas, dan kalau memang support yang dibutuhkan itu diperlukan ya saya akan membantu gitu. Langsung terjun ya. Langsung terjun buka hutan. Ya betul, bukan asal tunjuk ini urus ini urus itu. Enggak, jadi ya kalau memang itu saya akan langsung bantuin. Itulah yang mungkin membuat kita merasa disupport dan merasa disayang gitu. Ya, mungkin karena itu ya. Aliran ya. Ya itu tadi memanusiakan manusia. Jadi kalau saya mau sesuatu ya mau menginginkan ya saya juga harus melakukan orang ya seperti itulah gitu. Sehingga mereka pun bisa mencontoh dari apa yang leadernya lakukan seperti itu. Dan mungkin yang terakhir Ibu Wulan apa yang mungkin ingin disampaikan, karena mungkin ya sekarang challenge-nya sulit banget ya untuk membuat tipe leadership yang seperti ini karena profesionalitas dan lain sebagainya gitu. Apa yang harus diingatkan kepada pebisnis yang mendengarkan kita? Yang paling penting kalau buat saya yang paling penting dan paling susah adalah sebenarnya mendengarkan. Oke. Sebagai pemimpin kita pengennya didengerin aja gitu kan. Pasti kan udah langsung gitu kan. Jadi jangan bayangin saya tuh kayak ini banget ya, tapi ya kalau lagi ambis atau lagi bener-bener ya saya pasti akan begitu. Sama lah dengan yang lain. Tapi ya saya juga sampai saat ini masih belajar sih untuk bisa mendengarkan orang, masukan, kemudian juga saran gitu kan. Dan juga kadang-kadang kita sebagai leader susah loh menerima komplimen, pujian gitu, mendengarkan pujian sendiri tuh nggak bisa gitu, kayak kurang terus gitu kan. Jadi kayaknya kuncinya yang buat saya challenge saya yang itu adalah mendengarkan. Gitu. Dan mungkin ini challenge kita bersama juga ya, karena kita padahal sebenarnya diciptakan satu mulut dua telinga untuk mendengarkan lebih banyak sebenarnya. Tapi ini menjadi challenge bersama dan semoga kita belajar lebih banyak lagi ke depan dari sharing Ibu Wulan Tilaar. Dan pastinya juga Smart Listeners, kita ketemu di episode berikutnya dengan perbincangan menarik dan juga narasumber menarik hanya di podcast Bisnis. Smart Business. Lead you better.